Ya. Jadi saya sudah membuat laporan berkaitan dengan adanya surat kuasa yang diberikan oleh BMT ya, BMT Darussalam Madani yang ditandatangani oleh CD yang mengaku sebagai ketua, kemudian RYS yang mengaku sebagai sekretaris. Nah, itu sudah saya laporkan kemarin, Mas. Dengan fakta yang ada, sesuai dengan fakta yang ada tuh artinya saya mengambil dari jawaban mereka, kemudian saya mengambil dari duplik mereka, begitu ya. Mereka tujuan memalsukan ini sebenarnya mereka menghindari, Mas. Jadi BMT itu menghindari tanggung jawabnya, Mas. Ya, mereka akan menghindari dan melepaskan tanggung jawab untuk menghindari bahwa jangan sampai kekayaan dari BMT nanti disita, kan begitu. Padahal itu kan bertentangan dengan jawaban mereka bahwa mereka menolak ruko itu disita karena mereka juga tidak akan menghilangkan kekayaan dari BMT itu. Tetapi kenyataannya kan buru-buru mereka menjual. Pastikan ini sudah diskenariokan dan ada orang yang memang sebagai arsitekturnya di sana, sebagai pemikirnya, Mas. Ya, ini ada dalangnya begitu Pak ya, atau aktor ini. Iya, betul. Assalamualaikum Pak Zeni, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Ya, Pak Zeni, ini masih berkaitan dengan temuan Pak Zeni, Pak, mengenai yang mana BMT ini, Pak, ternyata terbukti sampai saat ini menyembunyikan alamat resminya, Pak. Dan setelah mendapat surat dari Kementerian Koperasi, Pak Zeni juga menemukan bukti ternyata adanya dugaan kuat jabatan palsu, Pak. Pak Zeni kemarin mengatakan akan membuat laporan pidana, Pak. Nah, ini bagaimana prosesnya, Pak? Progresnya, Pak? Oh ya, Mas Haji, alhamdulillah Mas Haji, kemarin di hari Kamis ya, kan pemilu itu di hari Rebo ya Mas, tanggal 14. Kemudian saya di hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 saya mendatangi Polda Metro Jaya, Mas. Kemudian saya konseling di sana. Kemudian saya sudah kemudian dari konseling itu kemudian diterima laporan saya, kemudian sudah buat laporan saya, Mas. Jadi saya sudah membuat laporan berkaitan dengan adanya surat kuasa yang diberikan oleh BMT ya, BMT Darussalam Madani yang ditandatangani oleh CD yang mengaku sebagai ketua, kemudian RYS yang mengaku sebagai sekretaris. Itu sudah saya laporkan kemarin, Mas. Berkaitan dengan saya laporkan dalam pasal 263, Mas. 263 itu pemalsuan surat ya. Karena sesuai dengan hasil konseling itu masuknya di pemalsuan surat itu begitu. Kenapa itu saya laporkan? Karena yang tanda tangan di dalam surat kuasa, 3 surat kuasa, yaitu masih di Agustus, kemudian Januari, Agustus itu di Agustus, masuknya itu tahun 2000. Masuknya surat itu ada 3 surat kuasa yang ditandatangani oleh yang saya sebutkan tadi, ya. Itu kan mereka mengaku sebagai ketua dan sekretaris. Kemudian setelah perkaranya ini hampir selesai, lalu saya kemudian insake membaca berkas perkara secara keseluruhan. Ternyata alat bukti mereka kan tidak menunjukkan bahwa orang ini sebagai ketua dan sekretaris. Justru ketua dan sekretarisnya itu berbeda orang. Ya kan, sesuai dengan alat bukti mereka. Kalau di dalam alat bukti mereka ini yang menjadi ketua itu inisialnya IP,
yang menjadi sekretaris itu EPH ya. Nah, Ya. Kemudian setelah ini perkara berjalan, kemudian saya juga di Januari ini kan dapat surat balasan dari Menteri Koperasi dan UKM, Mas, Ya. yang menyatakan bahwa yang ada dokumen yang berada di mereka, yang dilaporkan mereka itu sesuai dengan pendirian, kemudian yang didaftar ke Menteri Koperasi dan UKM itu adalah ketuanya adalah IP, kemudian sekretarisnya adalah IPH, begitu. Ya. Sehingga dengan bukti-bukti yang ada, terutama salah satunya adalah bukti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kemudian jawaban, kemudian duplik, kemudian daftar alat bukti, terus kemudian surat dari Menteri Koperasi itu saya melaporkan bahwa yang tanda tangan di dalam surat kuasa tersebut adalah bukan orang yang mempunyai kewenangan terhadap BMT Darussalam tersebut, sehingga saya laporkan, Mas, di Polda Metro Jaya, Mas. Resmi, Mas, sudah. Ya, baik. Ya. Ini, Mas, ya. Baik, siapa? Berarti Resmi. Kita tinggal nunggu nanti, tinggal nunggu proses berikutnya, dan kita minta nanti saya akan bersurat juga kepada Kapolri agar perkara ini diawasi begitu. Ya. Baik, Pak. Ini berarti kesimpulannya nih, Pak, pada saat hasil konseling ini memenuhi unsur pidana dan sudah terima laporan Pak Zeni. Ini maksudnya ini pemalsuan surat ini masuk pidana penipuan atau bagaimana? Jadi kemarin saya konselingnya ke sana kan sebenarnya saya mintanya itu kan di pasal 378 masuk juga gitu kan, karena mereka kan pakai martabat palsu dan bertujuan untuk menghapuskan utang kan begitu. Tetapi dari penyidik, Pak, ini masuknya 263. Kalau 263 itu pemalsuan, mereka memalsukan suatu surat dan mereka tidak punya kewenangan di sana begitu. Ya, saya ikut kepada penyidik kemarin, Mas, begitu. Bedanya apa nih, Pak, dengan pidana penipuan dan dengan apa Pak? Tadi pemalsuan surat ya, Pak. Ini bedanya apa, Pak? Jadi begini, kalau itu 378 itu harus ada unsurnya bujuk rayu kan begitu. Sementara yang dalam perkara ini kan mereka itu membuat surat yang seolah-olah sebagai ketua dan sekretaris, sehingga itu masuknya di 263. 263 itu membuat surat palsu, Mas. Di ayat 1 itu menggunakan, di ayat 2 itu di ayat 1 itu membuat, 263 ayat 1 itu membuat, 263 ayat 2 itu menggunakan. Jadi mereka masuknya dua-duanya, Mas, begitu. Juga membuat juga menggunakan. Kalau untuk pidana penipuan ini kan ancamannya kurang lebih maksimal itu 4 tahun, Pak. Kalau pemalsuan surat ini bagaimana, Pak? Sama, ya, 4 tahun. Hampir sama, Pak, ya? Iya. Pak Zeni, sebenarnya CD ini, Pak, dulu pada saat terjadi proses investasi JP ini, Pak, ini peran CD ini sebenarnya sebagai apa sih, Pak? Saya tidak tahu persis, karena tidak tahu persis perannya CD dan perannya RYS. Kalau RYS saya sedikit tahu karena mereka juga mencari investor kemana-mana, Mas. Tapi mereka pada saat itu tidak ada kedudukannya di BMT Darussalam, itu nggak ada kedudukannya. Baik. Oke. Pak Zeni, sebenarnya apa, Pak, kira-kira ini tujuan CD ini memasukkan surat dokumen tersebut, dan sebenarnya apakah CD ini mendapatkan keuntungan lebih, Pak, daripada investor-investor lain, Pak, di investasi JP Batubara ini, Pak? Jadi begini, Mas, sesuai dengan fakta yang ada tuh artinya
saya mengambil dari jawaban mereka, kemudian saya mengambil dari duplik mereka, begitu ya. Ya. Mereka tujuan memalsukan ini sebenarnya mereka menghindari, Mas. Jadi BMT itu menghindari tanggung jawabnya, Mas. Ya, oke. Ya, mereka akan menghindari dan melepaskan tanggung jawab, Mas, begitu, Mas. Ya, baik. Ya. Ya. Kalau tidak salah CD ini dulu saat ada wawancara dengan Pak Nur Samsu, kalau tidak salah ini CD ini juga berperan dalam penawaran solusi DP apartemen 45, Pak ya. Informasinya begitu Ya. dari teman-teman yang ada, informasinya begitu. Mereka sebagai CD ini sebagai inisiator Ya. penyelesaian dengan JM berkaitan dengan pembelian apartemen 45 yang di Jalan Antasari itu. Ya, dan itu tanpa diskusi dengan para investor lain, Pak ya. Ya, kan tanpa ada persetujuan. Jadi mereka mengambil tindakan sendiri tanpa ada persetujuan dari investor yang 250, kurang lebih 250 orang itu, Mas. Gitu. Pastinya diduga CD ini mendapat keuntungan dari proses solusi DP apartemen tersebut, Pak ya. Diduga, Pak. Allahu alam, ya. Allahu alam. Oke. Tapi bisa jadi, bisa ya, bisa jadi, bisa tidak. Ya. Karena kan kita harus bicara yang fakta pasti, Mas, begitu. Ya, baik, Pak. Berarti memang tujuannya untuk menghindar, Pak ya, karena kita tahu pada saat putusan kemenangan Pak Z ini ternyata BMT juga buru-buru menjual rukonya, Pak. Betul, baik, Pak. Betul. Itu kan salah satu untuk menghindari bahwa jangan sampai kekayaan dari BMT nanti disita kan begitu. Baik, Padahal itu kan bertentangan dengan jawaban mereka bahwa mereka menolak ruko itu disita karena mereka juga tidak akan menghilangkan kekayaan dari BMT itu. Tetapi kenyataannya kan buru-buru mereka menjual. Pastikan ini sudah diskenariokan dan ada orang yang memang sebagai arsitekturnya di sana, sebagai pemikirnya, Mas. Ya, ini ada dalangnya begitu, Pak ya, atau aktor Iya, intelektual. betul. Ya. Baik, Pak Zeni. Iya. Ini terakhir, Pak. Ini harapan Pak Zeni apa, Pak, dengan adanya pelaporan Pak Zeni terhadap jabat BMT ini, Pak? Harapan saya begini, kalau harapan saya tentu karena ini merupakan tindak pidana murni, walaupun latar belakangnya ada, tetapi merupakan tindak pidana murni, ini diproses sampai dengan ada putusan pengadilan, Mas, yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah begitu, Mas. Ya, dan ini akan saya perjuangkan semaksimal mungkin, termasuk saya mengirimi, nanti akan bersurat juga kepada Kapolri agar perkara ini diawasi dan bisa berjalan sebagaimana mestinya ketentuan hukum yang berlaku, Mas. Ya, oke, begitu. Ya. Baik, Pak Zeni. Terima kasih Pak Zeni, dan juga ternyata kan di proses persidangan Pak Zeni juga menemukan dugaan fakta-fakta mengenai misalkan yang terbaru jabatan palsu, kemudian menyembunyikan alamat resmi, dan juga adanya dugaan memasukkan dokumen yakni surat di mana Pak Zeni. Iya betul, ada juga alat bukti mereka itu kan saya duga dengan keras ya, karena saya tidak pernah tanda tangan basah di dalam surat itu, walaupun itu surat tanda tangannya itu tanda tangan saya, tetapi saya meyakini itu bukan tanda tangan basah, tetapi itu scanan atau fotokopian, Mas, gitu. Nanti juga akan saya proses juga, sedang saya siapkan, Mas. Oke. Sama seperti saya buat laporan ini berkaitan dengan martabat palsu, pemalsuan terhadap surat ini, juga saya siapkan dengan benar-benar, Mas. Sebenarnya mulai dari awal saya sudah ada kecurigaan, dari mulai adanya surat kuasa untuk berperkara itu sebenarnya saya sudah menduga, tapi saya menunggu ada jawaban dulu, ada duplik dulu, terus kemudian ada daftar alat bukti dulu, diputus oleh pengadilan dan dikuatkan oleh Departemen Menteri Koperasi dan UKM ini, sehingga ketika itu sudah lengkap, saya laporkan paten ini barang, Mas. Pak, jadi tentunya semoga siapapun yang bermain, siapapun yang melakukan kejahatan ini segera mendapatkan konsekuensi hukumnya, Pak. Betul. Baik, betul.
Pak Zeni, terima kasih Pak atas informasinya Pak. Saya doakan Pak Zeni tetap bersemangat Pak ya menghadapi perkara-perkara berikutnya Pak ya. Semangat Mas, semangat Ya, 45, angkat baik, siap. 2 tangan Mas, Oke kepalanya Pak. Mas. Oke, terima Ya, kasih Pak Zeni Pak. Kita jumpa di lain waktu Pak. Selamat beraktivitas kembali Pak. sama-sama Mas. Ya, Oke, baik. makasih Terima Mas kasih. Haji. Ya. Oke Pak Zeni, terima kasih Pak Zeni.